Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang zakat perdagangan, di mana kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Rizky Ramadhani, lalu ada saudari Faiza Rahmania sebagai pemateri kedua, lalu ada saudara Amir Nawaf sebagai pemateri ketiga. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli, dan zakat ini dikenakan kepada para pedagang atau perniagaan, baik usahanya ini dilakukan secara perorangan maupun perserikatan. Dan di zakat perdagangan ini ada yang namanya harta perdagangan atau tijaroh, yaitu harta yang dimiliki dari akad tukar atau akad jual beli dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya merupakan hasil dari usahanya. Jadi jika harta yang dia punya itu merupakan hasil dari warisan yang didapat dari warisan, maka harta warisan itu tidak bisa disebut harta dagangan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah landasan hukum zakat perdagangan, yaitu terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, Ya ayyuhalladzina amanu angfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma ahrojna lakum minal ard wala tayammamul hobisa minhu tungfikuna walastum biahidhihi illa ang tugmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Lalu di ayat ini pun terdapat penafsiran, ya. Ini menurut Imam Al-Tabari berpendapat bahwa maksud dari ayat ini adalah zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dari usaha kalian sendiri, baik itu melalui perdagangan, pertukangan, dan lain sebagainya. Lalu di landasan hukum kedua ada di hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, An Samroh bin Jundab qala Lohi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an-nuhrija sodakota minalladhi nu'iddu lil ba'i, yang artinya dari Samroh bin Jundab, Rasulullah telah menyuruh kami untuk mengeluarkan sodakoh dari apa-apa yang kami maksudkan untuk dijual. Selanjutnya adalah syarat benda tijaroh. Di sini ada dua pendapat, ya. Yang pertama Ibnu Qodamah dengan dua syaratnya, yaitu syarat benda tijaroh, yaitu pertama adalah harta itu dimiliki dengan jalan usaha. Lalu yang kedua ialah diniatkan ketika memilikinya bahwa barang itu untuk diperniagakan. Jadi yang dimaksud itu ketika kita memiliki barang tersebut, kita memang sudah memiliki niat atau tujuan bahwa barang tersebut ya emang digunakan untuk diperniagakan atau diperdagangkan. Lalu yang kedua adalah pendapat dari Al-Karabisi, yaitu apabila ia memiliki sesuatu benda, kemudian dia itu memiliki niat untuk memperniagakannya, maka barang yang dimiliki tadi yang awalnya bukan barang perniagaan akan berubah statusnya menjadi barang perniagaan. Dan justru sebaliknya juga, apabila kita memiliki sesuatu barang dari barang perniagaan,
namun kita memiliki tujuan untuk dipakai di rumah, maka barang perniagaan itu tadi akan menjadi barang yang dipakai di rumah atau status perniagaannya itu hilang dari barang tersebut. Jadi seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Faizah. Ya, saya Faiza Rahmania. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat zakat perdagangan. Secara umum, syarat-syaratnya itu ada 5 hal. Ya, ini yang pertama mencapai nisab, yakni sebesar 85 gram emas atau perak. Yang kedua mencapai haul 1 tahun sejak dimilikinya barang tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, barang dagangan dimiliki melalui transaksi, misalnya jual beli. Lalu keempat, harta dagangan tidak dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh diri sendiri. Yang kelima, kepemilikan penuh atas barang yang diperjualbelikan. Kemudian menurut jumhur ulama, ada 3 syarat utama dalam membayar zakat perdagangan, yakni yang pertama mencapai nisab. Di sini nisabnya senilai 85 gram dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai 1 haul atau 1 tahun, yakni itu masuk ke syarat kedua, yakni gram 1 tahun. Lalu syarat ketiga yakni niat berdagang. Dan secara spesifik, menurut pendapat ulama-ulama imam 4 madhab, di situ mereka memiliki syarat yang berbeda dalam pelaksanaan zakat perdagangan. Yang pertama, menurut Hanabilah ada 2 syarat, yaitu yang pertama, barang dimiliki oleh pemiliknya atau kepemilikan penuh melalui transaksi yang konkret, misalnya jual beli. Lalu yang kedua, yakni berniat untuk berdagang. Lalu kemudian menurut pendapat Hanafiyah, syarat zakat perdagangan yakni ada 4. Yang pertama, tercapainya nisab. Yang kedua, genap 1 tahun. Yang ketiga, niat berdagang yang dibarengi dengan kegiatan berdagang yang secara nyata terlihat. Kemudian keempat, hendaknya barang dagangan tersebut pantas untuk diperdagangkan. Kemudian menurut ulama Malikiyah, syarat-syaratnya ialah yang pertama, zakat tidak terkait dengan barang itu. Jadi barang dagangan yang zatnya itu berkaitan dengan perhiasan emas atau perak, nilai harga barang berupa uang atau barang selain emas dan perak. Lalu yang kedua, hendaknya barang itu dimiliki dengan cara transaksi jual beli atau barter, bukan melalui hibah, warisan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, hendaknya berniat untuk berdagang saat membeli barang tersebut. Kemudian keempat, nilai beli yang digunakan membeli barang dimiliki dengan transaksi uang. Kemudian yang kelima, orang yang menimbun barang, menjual barang harus mencapai 1 nisab atau lebih. Bagi yang memutarkannya, zakat perdagangannya tetap wajib meski hanya 1 dirham. Lalu kemudian pendapat ulama Syafi'iyah yang mensyaratkan ada 6 syarat dalam zakat perdagangan. Yakni yang pertama, barang dagangan didapat dengan transaksi jual beli bukan dengan warisan. Kedua, niat berdagang saat akad membeli barang. Lalu ketiga, harta tidak diniatkan untuk dimanfaatkan diri sendiri saja. Lalu keempat, mencapai 1 tahun kepemilikan, artinya semenjak membeli barang tersebut. Lalu kelima, semua barang dagangan itu tidak menjadi uang yang kurang dari 1 nisab. Lalu yang keenam, nilai barang di akhir haul mencapai nisab. Lalu menurut Hanafiyah, zakat perdagangan itu boleh memilih antara barang dagangan atau nilainya. Namun jumhur ulama mewajibkan zakat dengan berupa nilainya, bukan dari barang dagangan tersebut. Kemudian dalam kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq Syarah Kanzu Ad-Daqa'iq yang mana dijelaskan bahwasannya harta perdagangan yang wajib untuk dibayar zakatnya adalah terbatas harta yang berkembang saja. Jadi harta yang tidak diperdagangkan tidak perlu dibayarkan zakatnya. Di sini ada contohnya, semisal ada pemilik toko bangunan yang di situ itu yang pastinya dalam pengoperasian tokonya terdapat komputer, lalu meja dan kursi yang mana itu tuh tidak diperjualbelikan. Barang-barang itu tidak wajib untuk dizakatkan karena bendanya itu tetap dan sifatnya tidak berkembang. Lalu yang diwajibkan adalah barang yang dijual tadi. Jadi hasilnya dalam berdagang. Besaran zakat yang wajib dikeluarkan yakni 2,5% dan nisabnya sama dengan 855 gram. Kekayaan perdagangan dihitung bukan hanya dari keuntungan
dagang, melainkan dari modal dagang dan yang diperjualbelikan, artinya modal dan keuntungan. Lalu ada dua pendapat ulama tentang zakat perdagangan ini. Yang pertama, menurut mazhab Zahiri tidak wajib mengeluarkan zakat pada harta perdagangan. Salah satu ulamanya yakni Ibnu Hazm yang mengatakan tidak ada perintah tentang zakat tijarah atau perdagangan, sehingga tidak ada kewajiban untuk membayarnya. Lalu yang kedua, menurut kitab Al-Manar, jumhur ulama mewajibkan zakat barang perdagangan meski tidak ada keterangan yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Tetapi berbagai riwayat menguatkan bahwasannya perdagangan ditujukan untuk mendapat keuntungan sebagaimana emas dan perak, yang mana besaran zakatnya telah ditentukan berdasar harganya. Di sini saya akan menjelaskan nisab zakat perdagangan. Nisab barang dagang adalah senilai 85 gram. Berarti ketika kita mulai suatu perdagangan, yang wajib untuk mengeluarkan zakat ketika kita sudah mencapai 85 gram tersebut. Hasil dagangan kita itu sudah mencapai 85 gram tersebut, baru kita wajib mengeluarkan zakat. Seperti itu. Yang kedua, nisab dihitung pada akhir tahun. Yang ketiga, wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 25% dihitung dari modal dan lain-lain. Berarti dari 85 gram tersebut yang dikeluarkan oleh sang pemilik, sang pedagang itu ialah 2,5% dari 85 gram tersebut. Berarti yang wajib dikeluarkan 2,5% kepada fakir miskin atau sebagainya. Lanjut. Saya di sini akan menjelaskan cara menghitung zakat perdagangan. Harta perniagaan baik bergerak di bidang perdagangan, industri, baik individu maupun badan usaha, PT, yayasan atau lain-lain. Nisabnya itu 85 gram. Ya, PT atau yang lainnya itu tetap 2,5 gram dari 85 nisab, seperti itu. Kita asumsikan 1 gram itu 500.000, berarti 85 gram dikali 500.000 ialah 42.500.000. Maka yang wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisab, yakni 42.500.000. Kalau diasumsikan bahwasanya 1 gram itu 500.000. Nah, contoh ya. Seorang ibu mempunyai clothing baju tutup buku per Januari 2020 dengan keadaan sebagai berikut. Baju, celana, serta aksesoris yang belum terjual itu sekitar 25 juta. Uang tunai 35 juta, piutang 10 juta. Kalau di total menjadi 70 juta. Utang dan pajak itu tidak termasuk ya, tidak termasuk dalam hitungan. Berarti 70 juta tersebut itu dikurangi 10 juta menjadi 60 juta. Maka 2,5% dikali 60 juta sama dengan 1,5 juta. Berarti kan 60 juta itu kan sudah mencapai nisab. Berarti harus mengeluarkan zakat perdagangan bernilai 1.500.000 setelah 2,5% dikali 60 juta. Lanjut. Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah, bangunan, lemari, dan etalase dan lainnya yang ada di toko tidak termasuk harta wajib zakat. Maka investasi bangunan, tanah, atau yang etalase yang ada di toko itu tidak termasuk harta wajib zakat. Lanjut. Di bidang usaha dan jasa. Di bidang usaha dan jasa ini ada dua cara ya. Kalau kita secara umum ada dua cara. Yang pertama, pada perhitungan akhir tahun, semua harta kekayaan dihitung termasuk barang penghasilan dari jasa seperti kapal, taksi, hotel, dan lain-lain. Dikeluarkan zakat 2,5%. Ini seperti yang saya jelaskan tadi itu hampir sama ya. Cuman bedanya yang tadi itu harta perdagangan perniagaan seperti toko-toko. Kalau ini beda, jasa, usaha dan jasa. Itu baru setelah mencapai nisab 8,5 gram baru dikeluarkan 2,5%. Seperti itu. Cara yang kedua, pada perhitungan akhir tahun hanya dihitung bersih dari usahanya selama 1 tahun dan zakatnya dikeluarkan 10%. Ini kan berbeda kan, sangat berbeda dengan cara yang pertama. Mengapa?
di sini harus mengeluarkan zakat 10% dari dari keuntungan usaha yang dijalankan. Mengapa 10%? Cara yang kedua ini dikiaskan kepada zakat pertanian. Yang mana zakat pertanian itu seorang petani menanam menanam padi gitu. Petani tersebut menyiram tanpa menggunakan biaya. Seperti halnya turun hujan, menunggu hujan, dia mengambil dari sungai. Itu baru dikeluarkan zakat 10% karena seorang petani tersebut tanpa mengeluarkan biaya, tanpa biaya untuk menyiram karena memakai air hujan dan air sungai. Ada dalil yang menguatkan hadis dari Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi ma saqatis sama'u wal uyun aw kana ashariyal usur wa ma suqiya bin nadhi nisful usyri." Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan maka dikenai zakat 1/10 atau 10%. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya maka dikenai zakat 1/20 atau 5%. Berarti cara yang kedua ini dikiaskan kepada zakat pertanian seperti itu. Maka 10%. Oke, lanjut. Saham maupun obligasi, juga sertifikat bank. Ini misalnya ya, Nyonya selama memiliki 500.000 lembar saham PT Gudang Garam. Harga nominal satu sahamnya itu 500.000. Nah, 5.000. Akhir tahun, setiap buku atau per buku atau per lembar itu mendapat dividen Rp300. Maka kalau kita hitung 500.000 dikali 5.000 ditambah 300, berarti yang bawahnya 5.000 ditambah 5.300 dikali 500.000. Sama hasilnya 2.650 juta. Zakatnya yang harus dikeluarkan 2,5%. Maka 2,5% dikali 2.650 juta sama dengan 66.750.000 rupiah. Maka zakat Nyonya Salamah yang wajib dikeluarkan ialah 66.750. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kami bukan makhluk yang sempurna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.